Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Mahaswin dari pemilik Mahaswin Farm. Di belakang saya di sini ada hewan purba, burung terbesar di dunia. Ini usia 3 tahun. Burung unta itu berasal dari Afrika. Penyebarannya juga ada di Australia, cuman yang beredar di Indonesia adalah jenis dari Afrika. Di habitat aslinya, burung unta ini di gurun pasir, gurun Sahara dan sekitarnya. Untuk makanan burung unta ini, kalau di alam liar dia memakan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang-binatang kecil. Artinya burung unta ini juga dia termasuk golongan hewan pemakan segalanya. Nah, ketika burung unta ini sudah masuk dalam penangkaran, makanannya kita berusaha untuk sesuaikan. Contohnya di penangkaran kita kesulitan ketika kita memberi makan dia seperti di habitat aslinya. Jadi kita mencarikan makanan yang instan atau yang mudah didapat, seperti biji-bijian kita ambilkan dari jagung yang bisa kita beli di pakan-pakan hewan. Kita juga beri dia fur karena kebutuhan dia tercukupi dari fur-fur yang ada di pasaran tadi. Kemudian untuk mengirit biaya itu kita ngarit atau mencari rumput untuk tambahan pakan, karena burung unta ini dia jenis burung atau jenis hewan purba yang tidak memiliki penampungan pencernaan. Artinya ketika dia makan pasti ada yang keluar, prosesnya itu terus berulang, artinya dia tidak memiliki rasa kenyang. Nah, ketika kita memberi dia makan, itu dia tidak akan pernah berhenti makan. Nah, artinya kita harus pandai-pandai untuk mencari formula di mana biaya pakan itu tidak membengkak. Karena kita sebagai peternak pasti kita akan menghitung biaya pakan, biaya ini, biaya dan harga jual dan sebagainya. Nah, artinya kita harus pandai-pandai untuk menghemat pakan tapi tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, begitu. Burung unta ini sendiri masuk ke Indonesia itu dengan jalur impor secara resmi. Tahun 90-an di Nusa Tenggara itu ada penangkaran resmi, itu salah satu milik anak presiden pada saat itu. Dulu di Nusa Tenggara burung unta dibudidayakan untuk konsumsi, yang diambil dagingnya dan dijual di hotel-hotel atau resort premium. Berjalannya waktu, beberapa tahun terakhir burung unta mulai masuk ke Indonesia lagi, tapi dengan segmen pasar yang berbeda. Nah, burung unta masuk ke Indonesia saat ini segmen pasarnya adalah hias, hobi. Jadi saat ini penyebaran burung unta itu sangat masif sekali, banyak sekali, karena impor kita datangkan dengan jumlah yang cukup besar. Burung unta ini dia masuk usia produktif itu di usia 3 tahun. 3 tahun ketika usia sudah mencapai usia matang, dia akan berproduksi dengan cara menari-nari, dengan merayu betinanya, dan dia akhirnya produksi. Dia tidak berproduksi secara massal, artinya dia memiliki masa produktif. Musim, dia memiliki musim. Nah, musim burung unta ini sama seperti musim kawin hewan-hewan hutan pada umumnya, seperti merak, pisen dan sebagainya. Dia memasuki musim di bulan Agustus hingga Februari. Nah, setiap musim burung unta itu bisa memproduksi 10 hingga 20 butir setiap periode. Nah, burung unta ini dia tipikal hewan atau burung yang mampu bekerja sama satu sama lain. Seperti ketika si betina mengeram, ada momen di mana
si betina mencari makan, jantan akan membackup atau jantan akan menggantikan peran si betina untuk mengeram. Itu di alam liar. Nah, masa inkubasi atau masa pengeraman telur burung unta itu bisa mencapai 40 hari untuk mencapai titik penetasan. 40 hari dengan suhu atau dengan kehangatan mencapai 41 derajat. Karena cangkang telur burung unta itu luar biasa besar, dia memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 2 mili. Artinya memang dia membutuhkan kehangatan yang jauh 2 kali lipat daripada ayam biasa, telur ayam biasa, dan membutuhkan waktu 2 kali lipat juga penetasan dari ayam biasa juga. Untuk ketika memulai menetas atau memelihara anakan burung unta ini tidak seperti burung pada umumnya. Burung pada umumnya itu saat dia menetas, dia butuh waktu untuk disuapi induknya. Kalau kita menetaskan pakai mesin, kita harus meloloh hingga lepas sapih itu sekitaran 3 bulan lah. Kalau itu burung biasa. Nah, berbeda dengan burung unta. Ketika dia menetas, dia lebih cenderung mirip dengan ayam. Ketika dia menetas, dia sudah bisa lari dan makan dengan mandiri. Nah, itu sedikit tentang anakan burung unta. Ini telur ostrich. Dia memiliki berat sekitar mungkin 1 kilo lebih, dengan diameter kurang lebih 10 cm. 10 cm dengan ketebalan sekitaran 2 mm. Jadi dia sangat tebal sekali, berat. Nah, ini contoh telur ayam. Ini ayam kampung. Jadi perbedaannya hampir berapa kali lipat ini? Mungkin lebih dari 10 kali lipat, dengan ketebalan yang jauh berbeda juga. Artinya memang tingkat kehangatan dan tingkat waktu untuk penetasan sangat berbeda. Ini anak burung unta, ini anak ostrich, usianya sekitar 1 minggu. 1 minggu setelah dia menetas, dia kering, dia sudah bisa berlari, berjalan, dan memakan sendiri. Ini contoh anak ostrich usia 1 minggu dengan kelamin betina. Nah, contoh yang jantan seperti ini. Di sebelah kanan ini adalah contoh jantan dan ini contoh betina. Kita bisa memprediksi dan bisa melihat dari warna. Warna jantan lebih gelap, 1, tengkorak dia lebih besar, 2, ketiga, dia lebih agresif ketika kita pegang. Dia lebih banyak memberontak. Ini contoh ketika kita memprediksi seperti apa sih jantan dan betina ketika burung unta ini masih balita, karena secara fisik dia sangat-sangat mirip sekali. Jadi ini salah satu tips ketika kita ingin memilih atau memiliki ostrich atau burung unta, tapi jangan sampai salah memilih jantan dan betina. Jadi seperti ini salah satunya. Burung unta ini mencapai tinggi maksimal itu sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Pernah ada penemuan hingga 3 meter. Artinya ini burung unta adalah burung terbesar di dunia. Buat teman-teman yang ingin memelihara, ingin memiliki atau ingin belajar bersama untuk bagaimana sih cara merawat, bagaimana sih cara menangkarkan dan sebagainya, silahkan datang ke farm kami. Itu di alamat di Candi Gebang, Cagar Budaya Candi Gebang, daerah Sleman. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 0878 24 24 24 58. Maharsun Farm, salam lestari, salam ternak.